Oke, tes tes tes. Satu satu lima lima 10. Tes setting tempat. Oke, terima kasih. Kita lanjut pakai kamera belakang aja lor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Johan di channel Kreator Edan. Ya, hari ini video saya sekarang ini sedikit berbeda. Di video kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya di waktu saya awal-awal pertama kali membuat video di channel Ikhtiar Mancing lor. Ya, apa yang dilihat di YouTube di channel Ikhtiar Mancing, apa yang ada di Ikhtiar Mancing itu gak seindah yang ada di YouTube, tapi ada di belakang layarnya itu loh, ada pengalaman buruk yang membuat saya sangat jera sekali dan menyisakan trauma sangat berat sampai sekarang saya nggak bisa lupa itu. Apa itu pengalaman saya itu di hari di hari apa ya dulu ya, sekitar malam Jumat itu ya, hari Kamis malam Jumat, tepatnya tanggalnya itu lupa saya. Itu saya berangkat mancing sekitar pukul jam setengah lima, dan saya berangkat mancing itu di spot mancingnya itu spot yang biasa saya gunakan untuk mancing. Untuk videonya ada juga di Ikhtiar Mancing, linknya ada di deskripsi. Oke, langsung kita lanjut. Saya berangkat jam setengah lima, nyampe di spotnya itu sekitar jam 5, pokoknya mendekati sholat maghrib atau sandi Allah itu ya. Dan di situ ada teman angler juga di situ, yaitu Mbah To. Ya, Mbah To itu dia salah satu pemancing legendaris paling tua di Bojonegoro ini. Oke, dia berangkat sudah mulai jam 2 tadi siang jam 2 saya baru datang, dia ternyata langsung pulang dan akhirnya saya mancing sendiri di sana. Saya memakai dua pancing loh, satu pancing saya lempar, dua pancing saya lempar, saya tunggu beberapa menit nggak ada sambaran, dan sampai azan maghrib berkumandang, saya tunggu nggak ada. Dan waktu itu yang membuat saya menyesal, saya berangkat mancing dengan pikiran yang tidak enak, berangkat dari rumah karena ada masalah pribadi, ada masalah keluarga, saya lampiaskan ke mancing hobi saya, tapi pikiran saya kosong. Dan kebetulan juga tempat mancing saya itu, kata warga sekitar itu juga sangit, atau bahasa Indonesianya itu angker, banyak demite. Nah itu kita lanjut ya. Seusai azan maghrib, saya kan duduk di bawah pohon besar, pohon mauni. Mungkin teman-teman angler yang ada di Bojonegoro pasti tahu tempatnya itu. Oke, langsung kita lanjut. Saya duduk-duduk sambil nunggu pancingnya disambar, dan apa ya, sinar-sinar matahari senja itu sudah mulai redup dan mulai gelap samar-samar, dan mulai terasa jelas saya mencium bau seperti kulit yang dibakar, dan diiringi juga bau seperti anyirnya itu seperti koreng itu istilahnya itu, kalau bahasa Indonesianya itu luka yang sudah berhari-hari tapi masih basah. Itu kalau dicium baunya sangat enak loh ya, seperti itu. Terus, nah bodohnya saya ini, kesalahan saya ini, pas waktu itu bau itu lewat, saya bilang mohon maaf ya, ini saya bilangnya ini dalam hati, gak saya ucapkan dalam mulut, dengan lisan saya enggak, tapi dalam hati saya berucap, ini maaf ya agak kotor ya ucapan saya. Diancuk batang opo iki liwat. Setelah saya ucapan kata-kata itu di dalam hati, beberapa saat kemudian saya
mencium bau lagi, tapi baunya sudah berbeda. Baunya seperti kembang. Kembang apa itu nggak tahu, soalnya saya juga nggak pernah megang-megang kayak gitu. Kembangnya itu yang identiknya itu saya sering menciumnya, kembangnya itu sering mencium di area pemakaman, yaitu mungkin untuk apa ya, nyekar itu kayak gitu, kembang kayak gitu. Sama-sama saya lama kelamaan kok semakin jelas baunya itu, semakin terasa. Terus saya agak gimana ya, sebenarnya sudah mulai takut dalam hati, jujur saja saya sudah mulai takut, sudah merinding, bulu-bulu itu sudah ngadek semuanya itu. Ya, terus beberapa saat diiringi dengan rasa takut saya dari belakang. Ini beneran lur, beneran, saya nggak bohong, ini nyata saya alamin bener-bener sekitar tahun 2017 kemarin. Saya duduk-duduk dan merasakan takut. Nah, disitulah mulai terjadi. Tiba-tiba dari belakang telinga saya ini ditarik. Telinga sebelah kanan saya ditarik. Pertama kali ditarik, terus saya lepas. Saya cari, nggak ada. Sudah benar-benar kacau itu pikiran saya itu. Kalau diibaratkan ya nggak tahu lah, ajur mumur lah pokoknya perasaan itu. Takut banget itu, wedi lah ya itu. Terus saya coba tenangkan diri. Beberapa saat kemudian telinga saya ditarik lagi, dan saya merasakan di telinga saya ini ada sosok tangan yang gimana ya, kayak besar, kasar, cuma berasa banget di telinga saya ini. Di telinga saya ini berasa banget rasanya dingin, cuma nggak nampak. Saya cari-cari sampai ketiga kali telinga saya ditarik. Akhirnya saya memuncak juga rasa takut saya, berdiri. Baru saja saya mau melangkahkan kaki untuk lari, tiba-tiba di samping saya kan agak sekitar 10 atau 15-an meter lah, itu kan ada beberapa pohon pisang. Itu di situ jelas banget saya melihat banget ini ya, melihat sesosok hitam besar. Itu posisinya itu dia duduk dia posisinya, dia duduk, tapi besarnya itu, badannya itu 2 kali lipat dari badan saya kalau berdiri. Itu duduk itu, dan ya Allah, benar-benar saya takut itu. Saya langsung lari, gak peduli itu pancing saya masih di situ. Saya lari, sepeda saya tinggal, motor saya tinggal. Saya lari pulang. Terus akhirnya ada teman saya dekat-dekat situ. Saya mintain tolong untuk antar saya, mintain tolong untuk antar saya ambil motor yang ada di situ, saya tinggal. Dan akhirnya saya ambil sama teman saya pulang dari rumah. Dan keanehan itu mulai datang loh ya. Ini leher, pas waktu telinga saya ditarik itu, leher ini itu rasanya sakit banget. Buat gerak ke kiri ini sakit banget, seolah-olah tuh pengennya itu ke kanan terus. Saya gerakan ke kiri rasanya sakit banget. Terserah kalian semua, saya juga nggak mau menyuruh kalian untuk percaya atau tidak. Yang penting saya menceritakan apa yang saya alami, pengalaman saya ya. Itu saya mengalami rasa sakit itu sekitar beberapa hari, 2 harian itu. Dan saya mulai tanya ke orang pintar atau orang yang disepuhkan oleh warga di tempat saya. Itu saya tanyakan, kenapa kok leher saya ini sakit, padahal sudah saya urut, saya pijat, saya kasih obat apa katanya itu. Terus aku akhirnya tanya ke orang pintar itu, dan orang pintar itu menjawab, iki kabeh perkara kesalahanmu dhewe, manggo nang omahe
uang. Maksudnya itu kalau kita bertamu itu harus sopan itu. Apalagi kamu katanya nggak sopan mengucapkan kata-kata yang kotor gitu, istilahnya bahasa Indonesianya itu. Kalau orang pintar itu ngomongnya gitu. Kalau bahasa Indonesianya istilahnya, intinya itu saya kesalahan itu dari saya. Karena apa? Dari awal berangkat dari rumah dengan pikiran yang nggak tenang dan kosong. Terus di sana udah waktunya sandi Allah atau azan maghrib, waktunya sholat maghrib, saya nggak sholat, nggak menghiraukan itu semua, tapi malah mancing dan ngelamun di tempat-tempat kayak gitu. Terus penghuninya keluar mau lewat, terus saya kata-katain kata kotor, jadi penghuninya itu tersinggung ya kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah saya tak keluhkan di orang pintar itu, dan alhamdulillah nggak langsung sembuh sih, perlahan, tapi pasti itu sembuhnya. Ya, cukup sekian itu dulu pengalaman saya yang saya bagikan. Itu pengalaman yang benar-benar fix, pengalaman dari saya sewaktu saya mancing. Pastinya teman-teman juga pernah juga, bahkan sering juga mengalami pengalaman seperti itu. Apalagi yang hobinya sama kayak aku, yaitu mancing di tempat-tempat kayak gitu, identiknya ya pasti pernah lah kalau mancing-mancing malam itu. Ya, untuk video ini pesannya saya itu ya, kita harus saling menghargai. Meskipun tidak sesama manusia juga kita menghargai, mereka juga perlu kita hargai, ingin kita hargai. Jadi kita kalau di tempat mereka, di rumah mereka itu harus ucap permisi, salam, dan tingkah laku kita, tata krama kita harus sopan, jangan sampai mengganggu. Ibaratkan gini loh, kalau kita kedatangan tamu, tapi tamu itu bilangnya jorok-jorok, misu-misu kayak saya tadi, terus tingkah lakunya yang kurang enak bagi kita, menurut saya, hati kita kan juga mangkel. Nah, itu sama saja dengan mereka. Jadi intinya itu kita harus saling menghargai. Dari situlah saya benar-benar jerah dan kapok untuk berkata-kata yang jorok di tempat-tempat seperti itu. Oke, mohon maaf juga bila tutur kata saya dan tingkah laku saya di video kali ini kurang berkenan bagi kalian. Ya, mohon dimaklumi lah, karena ya begini cara saya berbicara. Terus jangan lupa juga dukung channel saya ini, Kreator Edan, dengan cara like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, serta tulis komentar kalian untuk saran-saran kalian. Dan insya Allah untuk request video kalian silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya mampu dan bisa, saya akan kerjakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.